Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na biha fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia kesehatan, karunia ketentraman, karunia iman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman kita sampai nanti akhir hayat dan ajal menjemput kita semuanya. Dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, Fadilatul istighfar, manfaat keutamaan orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar ini pembuka dari segala pintu yang tertutup. Dengan seseorang beristighfar, dia berhak mendapatkan ampunan serta keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak fadilah, keutamaan, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketahuilah, Allah tidak akan pernah mengadab mereka, Allah tidak akan pernah menghukum mereka sedang ketika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kita. Ayat ini menandakan para ahli tafsir, jika ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum, maka Allah tidak akan pernah mengadab mereka. Saat ini Nabi Muhammad sudah tidak ada. Apakah terputus keberkahan ini? Jawabnya tidak. Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita saat ini. Apa itu? Ilmunya Rasulullah SAW. Para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, para masyayikh kita, mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad SAW, dan merekalah sirajuz zaman, dan merekalah para ulama ini sebagai penerang alam semesta. Meninggalnya mereka berarti gelapnya dunia. Maka sayang, sungguh disayang jika kita menyia-nyiakan keberadaan ulama di tengah-tengah kita. Merekalah penyebab Allah tidak mengazab kita. Merekalah penyebab Allah tidak murka kepada kita, yaitu para pewaris Nabi Muhammad SAW. Mustahil kau akan diazab oleh Allah jika masih ada ulama. Makanya ironis, zaman ini zaman banyak dikriminalisasi para ulama, banyak disia-siakan, dianggap sebagai perusak, bahkan mereka terpecah belah. Faliyatubillah minta. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghadap mereka
jika masih mereka memohon ampun kepada Allah. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anistighfara rabbukum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Hendaklah di kehidupanmu engkau sering-sering meminta ampun kepada Allah, dan sering-sering kita bertaubat kepada Allah. Untuknya rumus di kehidupan ini, jangan sesekali kita bosan untuk taubat. Kalau taubat jangan bosan dan jangan pernah ditunda. Habis maksiat taubat, habis maksiat taubat. Daripada orang yang maksiat terus tidak taubat. Ini bukan berarti saya ngajarin silahkan maksiat lalu setelahnya taubat. Iki wong sing gak waras itu berarti. Maknanya bagi kita yang bermasalah, khususnya saya pribadi, punya masalah, sering maksiat, sering berbuat dosa, maka jangan kita tunda untuk bertaubat kepada Allah. Terus taubat hingga yang bosan itu maksiatnya, bukan taubatnya yang bosan. Terus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah menutup pintu taubat illa ghargharah, kecuali nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Ini sudah tutup pintu taubat. Taubat sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau sampai ghargharah, ahli maksiat sampai ghargharah, dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah. Kalau Nabi Allah Musa dulu punya musuh namanya Fir'aun. Fir'aun itu orang yang gak pernah capek. Bahkan Fir'aun itu gak pernah ngantuk. 40 tahun Fir'aun itu gak tahu turun. 40 tahun dia gak pernah tidur sama sekali. 40 tahun. Bahkan Fir'aun ini kalau lari sampai beratus-ratus kilometer gak bisa capek. Fir'aun kebal digigit nyamuk, tidak pernah sakit, flu pilek tak pernah. Maka inilah yang dikatakan istidraj, yaitu orang yang dilalaikan oleh Allah, atau istilah kita dilulu. Kalau maksiat tambah dikai rezeki, maksiat tambah dikai kedudukan, berbuat dosa tambah dihargai orang. Ini istidraj, kau lagi dihinakan oleh Allah sebagaimana Allah menghinakan Fir'aun. Ini lebih parah daripada Allah menghinakan hamba-hambanya yang dibenci. Tanda besar hamba itu benar-benar dibenci apabila dia maksiat tapi dia semakin tentram. Ini bahayanya. Apa sebab? Allah mengabadikan siksaannya nanti di akhirat. Mereka para kekasih Allah, para wali, mereka itu manusia, pasti berbuat salah, tapi azabnya disegerakan oleh Allah. Begitu berbuat maksiat langsung dihukum, berbuat maksiat ditegur oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang dimurkai, dia berbuat sesuka hatinya di muka bumi ini, tapi tetap tidak pernah mengalami kesulitan. Tiap hari mabuk, ono air rezekine gitu barang duwe mabuk. Dodolan pil, dodolan minuman keras, judi, tapi rezekinya diberikan makmur oleh Allah. Hati-hati, engkau memang lagi dalam keadaan dilalaikan oleh Allah, dan Allah telah mempersiapkan engkau akan diabadikan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya hati-hati dan banyak-banyak mengevaluasi diri. Allah memberikan aku rezeki, ini istidraj atau tidak ya? Memang di dalam hati harus husnudzon, tapi kita juga harus berhati-hati. Aku ini maksiat, tapi dikasih rezeki sama Allah. Bagaimana ini? Hati-hati. Jangan-jangan istidraj, jangan-jangan Allah menghinakan aku. Cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
ketika seseorang beristighfar, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat, akan memberikan kesenangan yang tidak akan pernah dibatasi oleh makhluk manapun. Engkau akan senang, engkau akan bahagia. Banyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan ciri khas hati dikuasai setan itu nggak bisa mengucapkan istighfar, itu nggak bisa. Mau ngamuk, mas istighfar, baru istighfar. Disuruh istighfar tambah ngamuk. Nah ini hati yang dikuasai oleh iblis. Disuruh istighfar tambah ngamuk. Masih salah itu, aku mau lapus mau istighfar. Dua minggu mau istighfar. Bayangkan Pak. Disuruh istighfar dia nggak mau dia. Fa'iyatubillah min dzalik. Ini memang orang yang tidak dihalangi daripada rahmatnya Allah. Sebab orang yang marah itu gila. Orang marah itu gila. Akal warasnya hilang. Orang udah emosi, secerdas-cerdasnya orang akan gila, akan bodoh. Makanya kata Rasulullah, kalau ada orang marah, dia posisi berdiri, suruh duduk. Kalau posisi marahnya duduk, suruh dia berbaring. Kalau masih marah, suruh ambil air wudhu, mandi. Lain saya ngamuk maneh, cancak untuk diwudhuitan. Ya, Rasulullah ngasih resep, ada masalah apapun, la taghdab. Ada masalah apapun, jawabannya Rasulullah apa? La taghdab. Jangan marah. Orang kalau sudah marah kalah. Kita mengatasi masalah apapun, kalau sudah emosi kalah. Jadi bagaimana caranya untuk menghadapi segala masalah? Tenang, istighfar, sholat dulu, ambil air wudhu. Terus setelah itu baru kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Dan ada sedikit fawaid, kalau kita makan bakar-bakaran, apa contohnya sate yang langsung terkena api, makanan yang langsung terkena api, sate, apa mana? Ayam bakar, apa mana? Ini gak tahu bakaran ya tadi. Jagung bakar, disitulah terus golongannya bakar-bakaran itu. Yang langsung terkena api itu kita segera ambil air wudhu. Apa sebab? Api itu identik dengan jin, identik dengan iblis. Makanan yang langsung bersentuhan dengan api, kata Rasulullah, hendaknya engkau mandi dan ambil air wudhu. Karena apa? Makanan yang langsung terkena api itu mudah tersulut emosi. Makanya mulai kakak makan sate mual-mual. Ya, jadi duduk sate ini sing salah, hadisnya Nabi Muhammad yang benar. Apa meneh dari stadiannya akeh muat abang aku. Yang makan bakar-bakaran sering daripada untuk ambil air wudhu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Pengampun. Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat hambanya. Allah tidak akan pernah berhenti memberikan rahmat kepada hambanya. Maka jangan sampai kita memutus harapan ampunan kita tidak diterima oleh Allah. Itu termasuk maksiatnya hati. Dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, termasuk maksiatnya hati adalah berputus asa qunut min rahmatillah, yaitu berputus asa atas rahmatnya Allah. Kalau model kayak saya gini gak mungkin diampuni.
Kalau model kayak saya gini, gak mungkin saya ini mendapatkan rahmat dari Allah. Ini kau berarti berputus asa, kau berprasangka buruk kepada Allah. Terus kita istighfar, terus kita kembali kepada Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan hujan kepada kita semua. Hujan di sini bisa jadi itu tidak tampak, bisa jadi itu adalah sesuatu yang tampak. Tapi majelis yang benar-benar dirahmati oleh Allah biasanya diakhiri dengan hujan, atau diawali dengan hujan, atau di tengah-tengahnya ada hujan. Itu salah satu doa yang dikabulkan, majelis yang dikabulkan, atau segala kebaikan yang dikabulkan. Buat acara ono udan, waduh itu gak direstui oleh Allah Ta'ala. Nah ini salah ini. Tidak ada yang namanya syariat menceritakan hujan itu adalah murkanya Allah. Nah, hujan itu rahmatnya Allah. Jadi kalau ada orang buat acara bingung nekak pawang udan, ya repot. Tapi masalahnya lek udan kan wong teko. Ini dilema ini berarti. Ya, iki sampai udan gak udan gak teko wong iso udanan bisa rusak acara ini. Allahumma hawwin alaina wa la alaina. Minta disingkirkan hujan di mana? Singkirkan ya Allah sebentar di laut. Minta sama Allah. Untuk apa? Untuk misalnya untuk buat acara itu boleh, tapi kita jangan menyangka kalau hujan ini adalah murkanya Allah. Salah besar itu. Dan jika kita benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah akan menjamin keselamatan harta kita, keselamatan anak-anak kita, keselamatan harta benda kita. Perbanyak baca istighfar. Biar barang hilang istighfar. Ono sesuatu yang salah istighfar. Karena itu yang akan mengembalikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wojo barang hilang mesu-mesu. Barang hilang ngamuk-ngamuk, ngomong kotor. Ya, akhirnya ya hilang beneran. Sudah rugi dunia, rugi akhirat. Alhamdulillah min jannatin wa taj'al lakum anhara. Engkau akan menyaksikan kebun-kebun yang akan ditumbuhkan buah-buahan dan dialiri oleh air yang sangat jernih, dan di tengah-tengahnya ada sungai yang sangat indah. Ini kiasan buat kita. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan jika di hari-hari tidak pernah meninggalkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, orang yang berbuat zalim dan menganiaya dirinya, apa itu? Dia bermaksiat kepada Allah, itu dia telah menganiaya dirinya, dia telah menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yastaghfirillah yazidillahu ghafurur rahimah, maka dia bertaubat kepada Allah dan Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini bedanya Allah dengan hamba. Ada orang ngebut lewat kampung kita, ngebut nabrak pot, mungkin kita akan maafkan. Mas, lain kali hati-hati mas kalau lewat sini. Ini kampung kecil, banyak anak-anak. Minggu depan lewat lagi, nabrak lagi, terus mulai muntah, terus rombongan.
lewat lagi, nabrak lagi, benjut sampai. Itu manusia. Tapi bagi Allah tidak. Allah tidak pernah menghitung maksiat kita jika diiringi dengan taubat. Sekali lagi, ini untuk orang yang akalnya waras. Bukan berarti maksiat boleh setelah itu taubat. Ini bagi orang yang tahu umurnya kapan. Sahabat silahkan maksiat, tidak apa-apa. Kalau tahu umurnya kapan, mati kapan, silahkan. Karena pasti setelah maksiat, taubat itu diampuni oleh Allah. Apapun dosanya diampuni, kecuali dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah pasti diampuni. Ini khususnya dan janji Allah kepada Nabi Muhammad. Apapun dosanya kepadaku, aku ampuni, wahai kekasihku Nabi Muhammad. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad saat detik-detik sakaratul mautnya Rasulullah. Bashir Habibi Muhammadah anna la akhdulhu fi ummati amada. Bashir Habibi Muhammadah, aku mengatakan Bashir Habibi, Bashir sahabat Rasulullah, Habibi Muhammadah, anna la akhdulhu fi ummati amada. Aku tidak akan pernah mengazab umatnya, tidak akan pernah menyia-nyiakan umatnya Nabi Muhammad. Itu janji Allah kepada Nabi Muhammad. Masalahnya sebelum sempat taubat sudah mati duluan. Ini yang mengerikan ini. Engkau telah diputus oleh Allah dari syafaat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak mengenali kita. Gimana coba? Orang kalau maksiat, ini Allah telah melepas pakaian keimanan. Iman ini layaknya seperti jaket atau jubah atau pakaian yang kita gunakan. Tatkala hamba tersebut bermaksiat, yakin, pasti hakul yakin tidak akan ada iman di dalam tubuhnya. Sebab orang yang beriman tidak akan pernah berkhianat kepada Allah. Jadi tatkala ada orang maksiat, itu dilepas pakaiannya, pakaian keimanan dilepas. Dia taubat, digunakan lagi. Maksiat, lepas lagi. Tapi apakah segampang itu kalau kita berpikir secara akal sehat? Apakah pakaian keimanan itu lepas pakai? Tidak seperti itu seharusnya. Maka yang paling mengkhawatirkan apabila kita maksiat, lalu pakaian keimanan itu dilepas oleh Allah, belum sempat kita gunakan lagi, malaikat Israel sudah menjemput. Berarti meninggal dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faliyatubillah min dzalik. Maka waspada, benar-benar kita jangan sesekali menggampangkan maksiat. Sebab karakter orang munafik itu setelah maksiat, dia seolah-olah dia nggak mengerjakan apa-apa, nggak menyesal, nggak takut, kapok. Orang kalau benar, hatinya benar, habis maksiat itu nyesel gitu. Allah, kenapa saya ini kok maksiat ya? Kenapa saya ini kok berbuat dosa ya? Karena pernah satu cerita, ada seorang pemabuk ini meninggal. Dia mabuk tiap hari mabuk. Ini ada dua faedah, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Orang mabuk terus sampai dia ini dihinakan di tengah masyarakat. Iki bendino mabuk tok ae. Motori masyarakat sampai nggak sadar, tidur di tengah jalan, macam-macam dosa tok. Sampai akhirnya pemabuk ini, orang yang suka mabuk ini meninggal. Ketika meninggal, ya maklum pemabuk, orang pemabuk pasti hartanya pas-pasan, nggak ada ceritanya pemabuk kaya itu nggak ada. Pemabuk terus kaya raya, belum ada. Kaya-kayanya orang kalau suka mabuk mesti bangkrut. Itu sudah sunatullah itu.
Jangankan kita yang beriman, orang-orang kafir itu meyakini. Saya punya teman-teman dekat saya orang-orang Cina, sahabat-sahabat saya orang-orang Cina. Dia itu yakin kalau punya sahabat pemabuk, itu nggak lain kiri. Apa jenis? Hong Sui. Apa itu? Kita kopi bu, bisa ngerti. Saya lupa apa katanya dia. Tapi yang jelas dia mengatakan orang yang pemabuk itu, kita dekat dengan pemabuk aja itu buat kita itu sial katanya. Sial. Dekat dengan orang mabuk itu sial. Menghilangkan rezeki, menghilangkan hoki. Hokinya akan hilang. Dekat aja padahal, apalagi dia yang melakukan mabuk. Nah, orang kafir aja meyakini, orang yang beriman kepada Allah. Maka pemabuk ini mati. Ketika mati, gak punya harta, mau gak mau perhiasan istrinya dijual untuk membiayai pemakaman. Jual hartanya, membiayai orang yang ada di sekitar. Tolong mandikan suamiku, karena orang gak mau ngurus, sudah ini pemabuk, ganggu. Sukanya ganggu bukan ganggu orang, tapi udah sumpah, kita lihat orang mabuk itu sumpah. Jalan dia. Akhirnya si istri ini jual perhiasannya untuk memandikan suaminya. Dimandikan, dikafani, kata yang ngurus, sudah engkau membayar aku untuk memandikan dan mengkafani. Untuk pemakaman saya butuh duit lagi, minta duit lagi. Saya tidak punya duit, ya sudah. Kata istrinya, ya sudah. Kalau gitu biarkan di depan rumah, taruh di depannya rumah. Taruh di depannya rumah, taruh teras. Diam aja istrinya. Baik suamiku, aku udah tidak tahu. Saya tidak bisa lagi bantu. Ya ini yang bisa saya lakukan. Aku jual perhiasanku untuk membiayai mandimu, membiayai orang untuk mengkafani. Tidak lama kemudian desa itu gempar. Desa ini gempar karena salah satu wali Allah yang mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah. Beliau sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam rohnya. Ada satu riwayat mengatakan beliau sampai yaqadzah dengan Nabi Muhammad. Seorang wali khulwah menyendiri di dalam kamar sampai berpuluh-puluh tahun gak keluar. Tiba-tiba wali ini keluar gempar satu desa. Seorang wali, Syekh Fulan ini keluar dari kamarnya gempar luar biasa. Tanya, apa yang menyebabkan kau keluar, kau mendapatkan bisyarah apa? Aku keluar diperintahkan oleh Nabi Muhammad karena ada seorang wali min auliyaillah mati di daerah kita. Siapa yang mati? Keliling. Ya Syekh, tidak ada satupun seorang wali yang mati. Salah engkau. Aku langsung menyaksikan perintah Nabi Muhammad aku agar keluar dan mengurus jenazah ini karena orang ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Sampai akhirnya dicari kemana-mana, keliling kemana-mana, nggak ada. Dan orang mati, nggak ada. Ada satu orang pemabuk yang mati. Akhirnya aku antarkan ke rumah orang tersebut. Dilihat, ya ini orang ini yang digandeng oleh Rasulullah, dan mengatakan ruhnya sekarang bersamaku, tolong urus jenazahnya karena aku ingin berjumpa di dalam alam barzakh dengan orang ini, tolong urus. Nah ini ya hikmah yang pertama, kita husnudzon. Jangan kita berprasangka buruk kepada siapapun, walaupun itu kepada pemabuk. Ya. Lantas kenapa orang yang mabuk ini kok mendapatkan kedudukan dan perhatian sebegitu hebatnya dari Nabi Muhammad? Dia pemabuk. Seorang wali ini bertanya kepada istrinya setelah dimakamkan, takziah tanya. Tentunya pertanyaan ini dibalik tirai. Apa yang dilakukan oleh suamimu? Ya sebagaimana diketahui orang banyak, suamiku ini setiap hari mabuk. Aku tidak tanya keburukannya, aku tanya kebaikannya. Apa yang dilakukan oleh suamiku? Nangis istrinya. Benar, wahai Syekh, wahai seorang wali, banyak orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh suamiku.
suamiku ini pemabuk, tapi dia tidak pernah meninggalkan kerja, dan nafkahnya, hasil dari kerjaannya diberikan makanan dan diserahkan kepada anak-anak yatim. Ranjang kami cuma satu, ditempati anak yatim semua. Kami tidur di bawah, anak yatim duduk di atas ranjang, sedangkan kami duduk di bawah. Benar-benar suamiku ini mengagungkan anak yatim. Dan suamiku ini setiap selesai mabuk, dia sadar mandi tobat selalu seperti itu, dan menangis, ya Allah, berikan hamba ini hidayah, berikan hamba ini kekuatan untuk meninggalkan mabuk, ya Allah. Masih ngaku kalau dirinya itu pemabuk. Makanya orang mulia ngaku dirinya mulia itu lebih buruk daripada orang yang maksiat mengaku kemaksiatannya. Karuan, bukan berarti kita memilih yang satu ini ya. Lebih baik kita itu maksiat tapi ngaku kalau diri kita maksiat, daripada kita merasa diri kita soleh, merasa diri kita mulia di hadapan hamba Allah. Kalau lebih buruk daripada pelaku kemaksiatan. Untuknya berhati-hatilah kita mengatur hati, jangan sampai kita bermaksiat, jangan sampai kita merasa diri kita aman dari murka Allah. Persiapkan diri kita dengan pandangan yang sangat rendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kebersihan hati kita, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengangkat sifat sombong, iri, dengki, hasud. Kebersihan hati senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beristighfar dan senantiasa memohon ampun, sehingga kita keluar dari muka bumi ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan Nabi Muhammad pun tersenyum ketika melihat kita saat perjumpaan nanti di alam barzakh, perjumpaan nanti di mahsyar, dan kita pun berjumpa dengan Rasulullah di telaga Haud, dan kita pun bersama-sama Rasulullah melewati Siratal Mustaqim bersama kedua orang tua kita, anak cucu kita, teman-teman kita, seluruh keluarga besar kita, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bangkit dari alam kubur bersama ruhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidil habib Umar Muhammad Salim bin Hafid, wa ala man wa habib Muhammad bin Alawi wa Abil wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.